Di hamparan sawah Nusantara, di antara kerbau yang melangkah pelan dan rerumputan yang basah oleh embun pagi, ada seekor burung kecil berwarna gelap yang setia mengikuti. Mereka tak sekadar terbang, mereka menumpang hidup, membersihkan, mengamati, dan bertahan. Ya, inilah jalak kerbau, burung yang namanya lahir dari hubungan unik dengan hewan besar, namun nasibnya kini tak sekuat ikatan itu. Lalu mengapa burung ini disebut sebagai jalak kerbau? Dan apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan kehidupannya di alam Indonesia? Mari kita ikuti investigasi berikut ini. Burung jalak kerbau, salah satu burung populer yang tersebar di Nusantara. Kalau kita lihat penampakan burung ini, burung jalak kerbau memiliki tubuh sedang, panjang sekitar 23 hingga 25 cm. Sementara itu bulu tubuhnya didominasi warna coklat keabu-abuan hingga hitam kusam, dengan paruh yang khas, berwarna kuning cerah, dan kulit di sekitar mata berwarna kuning terang, yang menjadi ciri khas keluarga jalak. Sementara itu kalau kita perhatikan kakinya terlihat kuat. Memang dirancang untuk bertengger berlama-lama, bahkan di punggung hewan sebesar kerbau sekalipun. Matanya juga tajam, selalu waspada, mengamati gerakan kecil di tanah maupun di tubuh inangnya. Lalu di mana kita biasanya bisa menemukan burung ini? Jalak kerbau adalah burung penghuni dataran rendah. Mereka menyukai sawah dan di bagian-bagian Indonesia yang mempunyai sawah yang luas membentang, kita bisa melihat burung ini. Selain itu, jalak kerbau bisa dijumpai di padang rumput, peternakan, ladang terbuka, hingga pinggiran desa-desa yang masih banyak ditumbuhi pohon. Namun tidak menutup kemungkinan burung ini juga ditemukan di kawasan permukiman. Burung jalak kerbau jarang ditemukan di hutan lebat. Mereka lebih memilih ruang terbuka, tempat hewan besar hidup berdampingan dengan manusia. Nah, sekarang mari kita kembali ke masa lalu ketika kerbau masih menjadi bagian penting dari pertanian tradisional. Jalak kerbau adalah pemandangan yang sangat umum. Burung-burung ini bersukaria bertengger di punggung kerbau untuk mencari kutu. Sesungguhnya peristiwa ini sungguh ikonik dan selalu dijadikan sebagai simbol simbiosis mutualisme pada pelajaran biologi di sekolah-sekolah. Kalau kita menelisik cara hidup burung ini di alam, juga cukup menarik. Jalak kerbau adalah burung yang bersifat sosial. Mereka hidup berpasangan dan tergabung dalam kelompok kecil. Kadang berkoloni besar saat mencari makan. Burung jalak kerbau aktif di siang hari, menghabiskan waktu dengan berjalan di tanah atau menempel di tubuh kerbau dan sapi. Saat senja, mereka biasanya berkumpul di pohon-pohon tinggi untuk beristirahat bersama, menciptakan suara riuh khas burung jalak. Tentu pemandangan ini terasa indah saat binatang dan alam berkolaborasi, menciptakan orkestra alam yang luar biasa. Selain itu, burung jalak kerbau juga menyimpan keunikan tersendiri. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa keunikan jalak kerbau terletak pada hubungan simbiosisnya. Mereka memakan kutu, caplak, serangga kecil, parasit di kulit kerbau dan sapi. Hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan tentunya. Jalak tentu akan sangat senang, mereka tak perlu berburu jauh karena makanan tersedia. Sedangkan bagi kerbau, hal itu juga merupakan suatu keuntungan karena tubuhnya bersih dari parasit penyebab penyakit. Ini bukan sekadar kebiasaan, ini adalah kerjasama evolusi yang terbentuk selama ratusan tahun. Di Indonesia sendiri, burung ini juga sudah lazim dinamakan jalak kerbau atau burung jalak saja atau kerak kerbau. Tentu, nama jalak kerbau bukan kiasan. Burung ini sering terlihat bertengger di punggung kerbau, mengikuti kemana kerbau itu pergi, bahkan naik turun bersama hewan tersebut.
Dalam budaya bertani, burung ini menjadi simbol alam yang bekerja selaras. Kerbau berjalan, jalak bekerja, dan manusia menuai hasilnya. Jadi nama jalak kerbau disematkan karena merujuk pada kebiasaan hewan unik ini. Di dalam ekosistem, tentu burung ini juga mempunyai peranan penting. Jalak kerbau bukan burung biasa. Mereka berperan sebagai pengendali populasi serangga. Serangga yang merugikan adalah santapan empuk bagi kawanan jalak kerbau. Tak terbayangkan apabila jumlah mereka melimpah, tentu akan menimbulkan gangguan di ekosistem. Selain itu, mereka juga berperan sebagai pembersih parasit ternak, penjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Tanpa jalak kerbau, sudah pasti parasit meningkat dan penyakit ternak lebih mudah menyebar, sehingga peternak harus mengatasi ketergantungan pada obat kimia yang terus meningkat. Sekilas kita melihat burung jalak kerbau adalah burung biasa. Tubuhnya memang kecil, namun dampaknya besar. Tuhan memang menciptakan semua makhluk hidup sesuai dengan porsinya masing-masing, tidak kekurangan dan juga tidak berlebihan. Kehidupan jalak kerbau di alam liar bukan berarti burung ini bebas berkelana tanpa ancaman. Jalak kerbau menghadapi banyak ancaman seperti ular, elang, dan juga burung pemangsa lain serta kucing liar. Sedangkan telurnya pun juga rentan dimangsa oleh biawak dan tikus. Ini adalah rantai makanan alami dan tentu bukan penyebab kepunahan jalak kerbau. Predator terbesar yang jauh lebih menakutkan adalah manusia. Ancaman terbesar jalak kerbau adalah perubahan pola hidup manusia. Kehidupan modern membuat pola bertani manusia juga ikut berubah. Dahulu, petani masih menggunakan kerbau untuk mengolah sawah. Kini, semua itu digantikan dengan mesin. Mekanisasi pertanian membuat jumlah kerbau semakin jarang. Akibatnya, burung jalak kerbau kehilangan tempat untuk mencari makan. Tanpa kerbau, jalak kehilangan rumah berjalan mereka. Hubungan yang sudah terbentuk selama ratusan tahun terputus dalam satu generasi. Di sisi lain, penggunaan pestisida yang berlebihan juga membuat serangga sebagai sumber makanan jalak kerbau semakin berkurang. Dan di sisi lain juga alih fungsi lahan membuat habitat semakin menyempit. Kehidupan jalak kerbau semakin tergusur. Belum lagi ancaman nyata yang memang sudah terjadi selama bertahun-tahun, yakni penangkapan liar untuk dipelihara. Burung jalak kerbau bukanlah burung kicau yang bersuara indah. Namun tetap saja, burung ini menjadi daya tarik untuk dijadikan burung peliharaan. Sebenarnya, dari mana burung jalak kerbau ini berasal? Jawabannya adalah Indonesia. Ya, Indonesia adalah rumah asli jalak kerbau. Mereka tersebar di pulau-pulau Nusantara seperti Jawa, Bali, Sumatera, dan sebagian wilayah Kalimantan. Kalau dahulu melihat burung jalak kerbau adalah pemandangan umum. Namun, kini kehadirannya semakin jarang. Mereka lebih jarang ditemui di pekarangan atau sawah. Bahkan generasi sekarang seakan tak mengenal burung ini lagi. Banyak anak-anak di desa hari ini tak lagi mengenal burung yang dulu sangat akrab dengan kehidupan petani. Tentu kondisi ini sangat memprihatinkan. Lalu, apakah ada upaya untuk menyelamatkan burung ini dari kepunahan? Sayangnya secara global, jalak kerbau belum masuk kategori terancam punah. Namun kalau dilihat secara lokal, populasinya menunjukkan penurunan yang nyata. Dan faktanya hingga saat ini, belum banyak program konservasi khusus karena selama ini burung jalak kerbau dianggap sebagai burung biasa. Burung ini kurang bernilai jika dibandingkan burung-burung lain yang mempunyai nilai jual tinggi. Padahal faktanya burung biasa seringkali hilang tanpa pernah disadari. Mungkin upaya sederhana bisa kita mulai dari diri sendiri dengan membiarkan burung ini tetap hidup bebas di alamnya dan tidak mengganggu keberadaan mereka. Jalak kerbau bukanlah warisan yang harus kita eksploitasi secara berlebihan.
Kadang kita pun harus belajar dari mereka. Jalak kerbau mengajarkan kita satu hal sederhana, bahwa alam tidak bekerja sendiri. Alam selalu bekerja sama. Ketika satu bagian hilang, apakah itu kerbau, sawah, atau burung kecil di punggungnya, maka keseimbangan pun ikut runtuh. Mungkin suatu hari kita tak lagi bertanya, mengapa disebut sebagai jalak kerbau? Karena kerbau telah pergi dan jalak pun ikut menghilang. Apakah ini terdengar biasa saja? Tentu ini akan menjadi dampak buruk di masa depan. Hanya saja kita belum menyadarinya. Kadang kita terlalu lalai dan abai dengan kondisi lingkungan di sekitar kita. Menjaga alam tentu bukan soal menyelamatkan yang langka, tetapi tidak mengabaikan yang terlihat biasa. Jadi mungkin kiranya tidak berlebihan kalau kelestarian burung lokal yang terlihat biasa saja ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Agar nanti di masa depan, kita tidak hanya mengenal burung jalak kerbau, hanya melalui buku bacaan, tetapi kita bisa menjumpai langsung hidup selaras di alam bebas dan mewarnai kehidupan manusia di masa depan. Demikian tadi ulasan singkat mengenai asal-usul penamaan jalak kerbau. Apabila video ini bermanfaat, aku undang kalian untuk memberikan like, comment, share, dan juga subscribe untuk cerita-cerita lain yang lebih unik dan menarik. Apabila kalian punya pendapat atau usulan, silakan tuliskan saja di kolom komentar. Sekali lagi, thanks for watching and see you in the next video. Salam dan bye-bye.